Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muharrajadi Syam dengan NIM 200301500043. Jurusan Penyias Kesrek kelas A 2020. Sini saya menjelaskan pendidikan penyias dan olahraga di zaman penjajahan, kemerdekaan dan Orde Baru. Kita mulai pertama yaitu pendidikan penyias dan olahraga di zaman penjajahan. Sejak kejatuhan Konstantinopel 1453 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang pada waktu sangat langka dan mahal, langsung dari tempat asalnya, yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba di Indonesia, yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Fase penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Ketika persaingan di antara mereka memuncak menjadi peperangan, Belanda berhasil mengusir yang lain dan memperoleh monopoli di Nusantara. Tahun 1602 Masehi Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dan tahun 1691 Masehi, Gubernur Belanda bernama Jan Peter Zon Koen berhasil menguasai Jakarta dan diberi nama baru Batavia, dan mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia. Maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di lingkungan militer. Meskipun olahraga itu sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru tampak timbul sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga merayap berkembang di negeri Belanda, kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia. Pada permulaan abad ke-19, masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gutsmuth 1759 sampai 1539 di negeri Belanda. Dengan adanya perkembangan lebih lanjut, masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Spies dan Malken negeri Belanda. Pengaruh ini selanjutnya digunakan oleh Belanda mula-mula hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Pokok-pokok dari sistem Jerman itu adalah sebagai berikut. A. Sistem Jerman adalah hasil dari Jan Spies dan Maul yang mengambil dasar dari Gutsmuth. B. Pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Dan dengan demikian maka banyak sekali latihan-latihan yang diberikan dengan dasar bahwa latihan itu mungkin dilaksanakan oleh anak-anak dengan tidak mengindahkan akan faedah gerakan itu terhadap pelakunya. Faktor-faktor pedagogis dan psikologis tidak dipentingkan sama sekali. Hal ini disebabkan latihan-latihan menurut sistem Jerman diciptakan untuk kalangan militer. C. Beberapa sifat yang dapat dilihat pada sistem Jerman ini adalah yang pertama, latihan-latihan serta babanya bersifat militer. Yang kedua, pelaksananya menghendaki keseragaman dan persamaan waktu. 3. Latihan-latihan ditujukan kepada memperkuat otot-otot. 4. Kebanyakan terdiri dari gerakan-gerakan statis. Kelima, untuk pelaksanaan latihan-latihannya diperlukan alat-alat yang spesifik seperti steel ring, parallel bars, restock atau gantungan dan sebagainya. D. Tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini adalah yang pertama, titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri, yang ditunjukkan kepada mempelajari gerak-gerak yang disebut latihan itu. Kedua, kepada yang akan melakukan latihan-latihan diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. Ketiga, dalam memberikan latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. Keempat, semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah, dan aturan yang tertentu. Kelima, sikap anggota badan yang selalu lurus dan arah anggota kedua anggota badan antara lengan kanan dan lengan kiri selalu harus berjarak 45 derajat atau kelipatannya. Susunan pelajaran terdiri dari yang pertama, latihan di tempat. Kedua, latihan bergerak maju. Ketiga, latihan dengan perkakas ditambah dengan latihan lompat dan permainan.
Goodsmuth membagi latihan-latihan secara generis. Ia mengatakan bahwa A. Senam harus menyempurnakan peredaran darah dan memperkuat otot-otot dan syaraf-syaraf. B. Senam harus mempunyai faktor atau elemen kesukaran. C. Senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Oleh karena itu, latihan-latihan juga harus mengandung bahaya. Sedangkan bentuk latihan gerak dasar menurut Goodsmuth adalah melompat, berlari, melempar, gulat, memanjat, keseimbangan bermain tali, berenang, dan latihan panca indera. Kedua, pendidikan penjas dan olahraga pada zaman kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintahan, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani, antara lain di Sumut, Sumteng, Jabar, Jateng, Jogja atau Solo, dan Jatim. Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran, diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran. Olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah A. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu sangat diperlukan. B. Mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora, Gerakan Latihan Olahraga, yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai Ketua Umum dan Soemil Prawirosoedirjo sebagai Ketua Harian, meleburkan diri bersama-sama di Jawa Taikukai, Pusat Olahraga Persi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia, disingkat PORI. Mengingat suasana Jakarta kurang menguntungkan karena gangguan tentara Belanda, PORI hijrah ke Solo dan berkantor di rumah Sumono, Sekretaris PORI di Jalan Purwosari. Pada bulan Januari 1947, diadakan Kongres Darurat PORI dan terpilih sebagai Ketua Mr. Widodo Sostroediningrat dan sebagai Wakil Ketua Soemil Prawirodirjo sebagai Sekretaris Soemono. Selama aksi militer Belanda 21 Juni 1947 sampai 17 Januari 1948, kegiatan keolahragaan praktis terhenti. Pada tanggal 23 Mei 1948, PORI mengadakan konferensi di Solo yang antara lain memutuskan mengadakan Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Solo. Berkat bantuan Wali Kota Solo Syamsur Rizal, PON 1 dapat diselenggarakan pada 9 sampai 14 September dengan lancar meskipun suasana politik mulai runcing kembali. Ketiga, filsafat penjas dan olahraga di zaman Orde Baru. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan dan manusia mutlak, diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya.
memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila. Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecakapan dan keterampilan, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Sistem pembinaan olahraga di Indonesia diatur sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah tetap sebagai penanggung jawab terhadap olahraga atau gerakan olahraga Indonesia dengan memberikan keleluasan terhadap rakyat untuk ikut turut serta dalam pembinaan olahraga atau gerakan olahraga dengan ketentuan olahraga tidak boleh menyimpang dari kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, dengan ketentuan itu maka terdapat badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang berstatus pemerintah atau non-pemerintah atau swasta, yang secara struktural badan-badan tersebut diselaraskan dengan tata susunan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Ketiga, adanya kesatuan falsafah dan pengertian sama tentang olahraga secara adanya kesatuan pimpinan dan kesatuan usaha. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.